Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Karena di masa pandemi ini tentu saja kita selalu harus menjaga diri agar terhindar dari virus ya maupun eh, virus-virus lainnya yang bisa mengganggu kalian dalam beraktivitas. Terlebih saat ini sudah memasuki masa pancaroba ya, beberapa teman kita mungkin sudah ada yang jatuh sakit. Nah, ini harus tetap berjaga-jaga ya agar kita tetap bisa menjalankan aktivitas pendidikan yang mana bisa kita jalankan melalui online ini. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang kode etik profesi bidang sipil sesuai dengan bidang kalian. Di pertemuan sebelumnya sudah disinggung sedikit mengenai kode etik, bahwa kode etik ini sebetulnya perwujudan dari etika yang ada di profesi ya. Jadi nanti kalian kalau ingin profesional sebaiknya kalian bergabung dengan satu institusi atau perhimpunan uh, bidang kalian ya, yang di dalamnya tentu saja ada kode etik yang mengatur bagaimana etika dan juga tingkah laku kita ya sebagai insinyur. Nah, hari ini kita akan bahas tentang kode etik profesi bidang sipil. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan berbagai profesi di bidang sipil, kemudian menjelaskan berbagai kode etik profesi tersebut ya. Nah, kode etik sendiri yaitu suatu sistem norma, nilai dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar, apa yang baik, apa yang tidak benar, apa yang tidak baik bagi seorang profesional. Kemudian kode etik menyatakan perbuatan apa saja yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan, dan perbuatan apa yang harus dihindari. Maka ini semua dapat diartikan sebagai aturan ya atau hukum yang harus dilaksanakan oleh seorang profesional. Nah, apabila melanggar tentu saja ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung. Kemudian tujuan dari kode etik sendiri yaitu agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya atau customer ya. Kemudian kode etik juga akan melindungi nasabah customer dari perbuatan yang tidak profesional. Ini tujuan kode etik. Dua hal ini intinya adalah bahwa apa yang kita lakukan ini benar-benar didedikasikan, ditujukan untuk customer. Jadi kalau kita ada pelanggaran dan merugikan customer, maka nanti kita akan mendapatkan konsekuensi hukum tadi ya seperti itu. Kemudian uh, seorang insinyur ini menegakkan dan memajukan integritas, kehormatan dan martabat profesi engineering dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk peningkatan kesejahteraan manusia, bersikap jujur dan tidak memihak, dan melayani dengan kesetiaan masyarakat, petinggi mereka dan klien, berjuang untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian profesi rekayasa, dan mendukung masyarakat profesional dan teknis disiplin ilmu mereka. Mari kita bahas satu slide ini. Yang pertama, kita tentu saja harus menggunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk kesejahteraan baik diri kita sendiri maupun manusia lainnya ya, masyarakat. Dengan adanya ilmu yang kita miliki, bagaimana kita mampu berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan seperti itu. Nah, di bidang kalian apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita mampu berkontribusi dalam hal pembangunan infrastruktur sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Kemudian dalam prosesnya kita harus jujur dan tidak memihak. Nah, dan kita harus lebih berpedoman sebetulnya kepada kepentingan masyarakat ya. Kemudian juga kepentingan tentu saja klien ya. Nah, ini prinsip yang harus kita pegang, bahwasanya apa yang kita lakukan tuh bukan semata-mata untuk diri kita sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat. Kemudian berjuang untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian profesi ya. Ini tentu saja ya, kita harus terus menerus meningkatkan kompetensi, skill, keahlian dengan cara apa? Dengan cara belajar. Belajar walaupun kita sudah ahli, kita tentu saja harus terus merasa tidak puas ya, sehingga kita akan mencari pelatihan-pelatihan, kemudian seminar, workshop dan lain-lain sebagainya, sehingga ilmu kita semakin sebagai seorang profesional
tentu saja kita akan meningkatkan keilmuan di bidang kita sendiri seperti itu. Kemudian insinyur harus memegang hal yang terpenting seperti keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan tugas profesional mereka. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ya kita juga harus melindungi diri kita ya, agar jangan saat bekerja itu kita juga dirugikan ya, seperti itu. Oleh karena itu dalam kode etik juga diatur tentang K3 ya, bagaimana kita tetap bisa sejahtera, tetap bisa sehat, selamat ya dalam melaksanakan tugas profesional. Nah, kemudian insinyur harus melakukan pelayanan sesuai bidang kompetensi mereka, ini sudah jelas. Insinyur harus mengeluarkan pernyataan publik secara objektif dan benar. Insinyur harus bertindak sedemikian rupa untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan, integritas, dan martabat profesi. Nah, ini dengan cara apa? Dengan cara tentu saja kita bertindak sesuai dengan etika yang ditentukan, baik di dalam tempat kerja maupun di luar ya, termasuk juga di rumah, agar martabat profesi kita tetap terjaga. Kemudian insinyur akan membangun reputasi profesional mereka atas jasa layan mereka dan tidak akan bersaing dan bersikap tidak adil dengan orang lain. Nah, jadi kita membangun reputasi profesi, tetapi tentu saja juga tetap bersikap adil ya, tidak merugikan orang. Jadi dengan cara-cara yang luhur, yang mulia. Apa dari fungsi kode etik profesi? Jadi fungsi kode etik fungsi dari kode etik profesi sendiri yaitu kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dia lakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Pedoman ini membuat kita tentu saja menjadi aman ya, karena kita ada pedomannya ketika bersikap ataupun bertindak. Kemudian kode etik berprofesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi. Jadi tentu saja kita seorang profesional ya harus juga melakukan edukasi agar mereka juga mengerti profesi kita ya, sehingga tidak ada wacana yang kontraproduktif ya dengan kita seperti itu. Kemudian kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Dengan etika profesi, dengan kode etik ini ada otonomi atau kemandirian dari satu profesi ya, sehingga tidak ada campur tangan dari yang lainnya seperti itu. Nah, ini salah satu kode etik dari Persatuan Insinyur Indonesia. Ini pada dasarnya ya itu mengutamakan keluhuran budi, ini lebih pada sikap moralitas kita, menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Catat, lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat daripada kita sendiri ya. Kemudian bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat, kemudian meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran. Nah, ini dari PII ya. Kemudian ada tuntutan sikapnya ya. Ini dapat dibaca, silakan nanti kalian dapat juga melihat slide-nya. Kemudian ini contoh dari kode etik himpunan pengembangan jalan ya. Ini hampir sama, menjunjung tinggi dan keimanan kepada dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk kesejahteraan umat manusia secara berkelanjutan, bekerja secara profesional untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara dan organisasi, meningkatkan pengetahuan dan kompetensi serta menjunjung tinggi martabat profesinya dan lain sebagainya. Ini hampir sama, hampir semua kode etik itu lebih mengatakan kepada bahwa seorang profesional itu harus mengabdi kepada masyarakat ya, kemudian menggunakan kompetensi kita untuk kepentingan masyarakat. Nah, kemudian ini ada kaidah umum tata laku, ada kejujuran, keadilan, satunya pikiran, ucapan dan tindakan atau integritas, dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas, kebertanggungjawaban responsibilitas, kesetiaan kepada bangsa dan negara itu loyalitas, tepat janji ini komitmen, menghormati orang lain, respect ya, kita respect kepada orang lain, mengutamakan kepentingan masyarakat, menjanjikan karya terbaik,
mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, mengupayakan dan menjaga pelestarian hukum. Ini ahli teknik hidrolik, silakan bisa dibaca, hampir sama ya, peluhuran budi ya. Kemudian itu contoh saja ya, beberapa kode etik, kalian bisa mencari sumber sendiri, referensi sendiri. Sekian barangkali video singkat ini. Inti dari pertemuan hari ini kita harus mengetahui bahwasanya adanya kode etik yang terdapat dalam suatu profesi yang profesional, yang itu semua dapat mengatur kita ya, sehingga kita baik dalam bekerja maupun memuaskan pelanggan itu betul-betul terukur. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita adakan tanya jawab, dan juga silakan kalian mengakses video dan juga tugas-tugasnya di Sepada. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.